warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini berjumpa kembali bersama Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan doa atau berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yakni mengenai mengidentifikasi isi dan sistematika yang ada pada surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat lamaran yang si pelamar buat untuk melamar pekerjaan di sebuah instansi, baik itu instansi sekolah, perusahaan, dan lain sebagainya. Dan untuk pertemuan kali ini kita lebih mengkhususkan pada mengidentifikasi bagian isi serta sistematikanya. Baik, yang pertama kita akan mengidentifikasi bagian isi. Di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah jadi. Jadi kita tinggal mengidentifikasi bagian isi dan sistematikanya. Baik, yang pertama kita akan mengidentifikasi bagian isi. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengidentifikasi bagian isi, yang pertama kita harus melihat bahwa bagian identitas harus ada. Adapun identitas di sini terdiri dari baik nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan lain sebagainya. Bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Selain dari identitas, kita juga perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan dari si pelamar itu juga harus ada. Kemudian lampiran-lampiran juga harus ada. Itu adalah salah satu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengidentifikasi bagian isi. Ya, di sini pada contoh surat lamaran pekerjaan yang Ibu sudah sediakan, semuanya sudah ada, baik dari segi identitas. Di sini identitasnya baik nama, di sini nama yang bisa kita ambil atau Ibu berikan contoh pakai nama Ibu sendiri, serta alamat pakai alamat Ibu sendiri. Bisa disesuaikan dengan adik-adik, alamat adik-adik baik nama maupun hal-hal yang lain. Ya, untuk maksud dan tujuan juga bisa diutarakan di sini. Di sini juga sudah ada. Kemudian bagian lampiran-lampiran juga sudah ada. Di sini ada kurang lebih 6 poin lampiran-lampiran berkas yang si pelamar si pelamar lampirkan untuk melamar pekerjaan. Di sini salah satu contoh lampiran-lampiran bisa kita lebih rincikan lagi. Yang pertama ada fotokopi KTP. Ya, itu salah satu lampiran yang si pelamar lampirkan. Kemudian yang kedua ada daftar riwayat hidup atau CV. Kemudian yang ketiga fotokopi ijazah S1. Ya, di sini Ibu ambil contoh yang lebih simpel atau lebih sederhana lagi. Contoh dari ijazah S1 yang Ibu punya atau milik Ibu. Ya. Kemudian lanjut lampiran yang selanjutnya yaitu fotokopi transkrip nilai. Ya, itu disesuaikan jika ada. Kalau yang tidak ada berarti tidak usah dilampirkan. Disesuaikan dengan lampiran-lampiran yang si pelamar adakan. Kemudian lanjut pada lampiran yang selanjutnya. Di sini Ibu lampirkan fotokopi SKCK jika ada. Kalau yang ada oke, silakan. Kalau yang tidak bisa juga ditiadakan. Kemudian lampiran yang selanjutnya yaitu pas foto. Ya, di sini sudah ada 6 poin lampiran berkas untuk si pelamar gunakan dalam melamar pekerjaan. Ya, itulah tadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengidentifikasi bagian isi. Baik itu harus ada identitas, kemudian maksud dan tujuan, serta lampiran-lampirannya. Lanjut, adapun langkah-langkah atau cara kita untuk mengidentifikasi bagian sistematika. Ya, sistematika dari surat lamaran pekerjaannya ini
surat lamaran pekerjaan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, atau ya, tempat dan tanggal pembuatan surat, atau diberikan kode nomor 1. Ya, di sini contoh dari tempat dan tanggal pembuatan surat pada contoh surat lamaran pekerjaan yang Ibu sudah sediakan di sini. Di sini sudah ada Padangon. Ya, ini contoh dari tanggal pembuatan surat, tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini contohnya ada. Di sini contohnya berbunyi seperti Padangon tanggal 1 Oktober, ya 1 Oktober 2020. Yaitu termasuk dalam kategori poin yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Lanjut, sistematika yang kedua, yakni daftar lampiran. Ya, lampiran dan hal. Ya, di sini sudah ada juga lampiran dan hal. Ibu berikan kode nomor 2 bahwa ini contoh dari lampiran dan hal. Kolom lampiran bisa kita isikan dengan beberapa lembar lampiran seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa lampiran-lampiran tadi yang ada pada surat lamaran yang sudah jadi ada 6 poin, makanya harus kita isi 6 lembar. Lanjut pada poin hal ini, karena surat ini jenisnya surat lamaran pekerjaan, maka hal di sini kita isikan dengan lamaran pekerjaan. Ya, lanjut sistematika yang ketiga, yakni alamat surat. Ya, di sini alamat surat Ibu berikan kode nomor 3 atau poin nomor 3, alamat surat. Ya, contoh dari alamat surat yang ada pada contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah jadi di sini yaitu mulai dari kata yang terhormat kepada yang terhormat, Kepala Man 2 Banggai, Jalan Tunas Jaya nomor 2, Desa Padangon. Ya, itu termasuk salah satu contoh atau kategori alamat surat. Itu disesuaikan dengan alamat surat adik-adik. Jika memang alamat surat adik-adik bukan yang untuk sekolah yang seperti Ibu contohkan, bisa itu disesuaikan dengan alamat surat yang adik-adik buat nanti. Ini hanya sebagai contoh. Lanjut, identifikasi atau sistematika pada surat lamaran yang keempat yaitu salam pembuka. Ya, di sini Ibu kasih kode atau berikan nomor yang keempat yaitu salam pembuka. Contoh dari salam pembuka di sini yaitu yang mana? Ya, contohnya yaitu dengan hormat. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari salam pembuka. Lanjut, sistematika yang kelima yaitu alinea pembuka. Di sini ada contoh dari alinea pembuka, yakni contohnya yaitu seperti yang sudah ada pada contoh di sini dengan bunyi atau berbunyi saya yang bertanda tangan di bawah ini. Yaitu termasuk dalam satu contoh dari alinea pembuka pada surat lamaran pekerjaan. Jadi Ibu berikan kode atau nomor atau sistematika yang kelima yaitu bagian alinea pembuka. Contohnya seperti itu. Lanjut, sistematika yang keenam yaitu bagian isi. Sudah dijelaskan seperti yang tadi bahwa bagian isi ini meliputi identitas, maksud dan tujuan, serta lampiran-lampiran. Ya, kita tinggal melihat kembali pada contoh surat ini, surat lamaran ini, bahwa bagian identitas sampai lampiran itu termasuk dalam kategori bagian isi. Ya, lanjut pada sistematika yang selanjutnya atau yang pada bagian nomor 7 atau bagian penutup. Ya, di sini contoh dari sistematika yang ketujuh yaitu penutup. Contoh dari sistematika yang ketujuh yakni bisa kita lihat pada contoh surat yang telah jadi di sini yang Ibu sudah sediakan, bahwa contohnya yaitu dengan bunyi demikianlah surat lamaran yang saya buat ini, besar harapan saya, dan seterusnya sampai di kata terima kasih. Yaitu merupakan salah satu contoh dari salam penutup. Yaitu merupakan Ibu ralat kembali bahwa contoh dari bukan salam penutup, maksudnya penutup atau identifikasi yang ke sistematika yang ketujuh, yakni demikianlah surat lamaran yang saya buat sampai di kata terima kasih titik. Itu merupakan salah satu contoh dari penutup atau poin yang ketujuh.
Lanjut sistematika yang ke-8, yakni salam penutup. Beda dengan yang kata penutup tadi, ya salam penutup di sini hanya berbunyi sebagai hormat saya. Ya, hormat saya ini ternyata sudah masuk dalam kategori salam penutup. Jadi ibu berikan kode atau nomor ke-8, yakni ini menandakan bahwa ini termasuk dalam contoh salam penutup, yaitu dengan atau bunyinya dengan hormat saya. Lanjut yang terakhir, sistematika yang terakhir, yakni tanda tangan dan nama terang. Ya, di sini sudah jelas bahwa tanda tangan di sini kita bubuhi tanda tangan, jangan lupa di sini masih kosong karena belum ada tanda tangannya. Dengan nama terang, maksud nama terang di sini nama dari si pelamar. Ya, ini contohnya pakai nama ibu. Kalau untuk yang kalian adik-adik pakai nama kalian sebagai pelamar. Jangan lupa cantumkan atau bubuhi dengan tanda tangan, ya, supaya bisa dianggap resmi. Oke, baiklah, itulah tadi secara singkat pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai mengidentifikasi bagian isi dan sistematika pada surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Semoga pada pertemuan kali ini kita bisa sama-sama belajar meskipun tidak yang langsung bertatap muka, tetapi bisa secara daring melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat. Pesan ibu untuk kalian adik-adik yang berada di rumah, jangan lupa tetaplah fokus dan tetaplah belajar. Jangan karena sikon atau kondisi kita seperti ini, kita sudah tidak ingin belajar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi teman terdekat atau bisa juga menghubungi ibu. Kemudian bisa juga kalian secara langsung browsing ke media apa saja mengenai materi-materi yang sudah kita bahas tadi ini atau pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap fokus dan tetap belajar. Terima kasih. Kemudian pesan saya untuk para tim Eduma, terima kasih banyak. Semoga pelatihan ini tetaplah ada. Dan ini bukan pelatihan kita yang terakhir. Agar kita sama-sama belajar dan menimba ilmu. Terima kasih banyak atas programnya. Berkat dari program tim EduTech Madrasah yang telah kalian buat sebagus dan seperfect ini, kita bisa sama-sama belajar dan bisa saling bertukar ilmu pengetahuan. Baiklah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu pada pelatihan-pelatihan berikutnya. Luar biasa, semoga kita menjadi guru yang tetap aktif dan berinovasi lebih hebat lagi, seperti para master-master yang ada di tim EduTech Madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.